Buka media sosial hari ini dan kita akan menemukan sebuah medan perang maya yang tidak pernah sepi. Di satu sisi, ada kelompok yang sering melabeli saudara seimannya dengan sebutan kaku, intoleran, atau bahkan radikal. Di sisi lain, kelompok yang dituduh tersebut membalas dengan cap menyimpang, terlalu santai, atau mencampur adukan agama dengan guyonan. Puncaknya, kita sering melihat berita miris tentang kajian yang dibubarkan secara paksa oleh kelompok lain. Selamat datang di Nua Distorsi. Hari ini kita akan menyingkirkan sejenak dalil, kitab, dan perdebatan teologis. Kita tidak akan menghakimi siapa yang paling benar, siapa yang paling toleran, atau siapa yang masuk surga. Kita akan membedah fenomena saling serang ini murni dari kacamata sosiologi dan psikologi massa. Mengapa sekelompok manusia yang membaca kitab yang sama bisa saling membenci dengan begitu dalam? Apakah ini murni soal keyakinan, atau otak kita sedang dijebak oleh ego kelompok dan algoritma digital? Mari kita bedah. Untuk memahami akar konflik ini, kita harus berkenalan dengan sebuah konsep psikologi bernama in-group bias atau bias kelompok kawan. Sejak zaman purba, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup dengan cara berkelompok atau tribalisme. Ketika kita bergabung dengan sebuah kelompok, entah itu kelompok pengajian tradisional yang mengedepankan kearifan lokal maupun kelompok kajian murni yang sangat ketat pada teks asli, otak kita secara otomatis akan menarik garis batas imajiner. Garis kami melawan mereka. Apa yang terjadi saat in-group bias ini aktif? Otak kita akan memproduksi hormon dopamin setiap kali kita melihat kelompok kita melakukan hal baik, dan otomatis menutupi kekurangan ustadz atau figur di kelompok kita sendiri. Sebaliknya, ketika melihat kelompok mereka, otak kita disetting untuk mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Ini alasan psikologis mengapa kaum tradisional merasa paling nasionalis dan santai, sementara kaum murni merasa paling bersih dan sesuai aturan. Keduanya sama-sama merasa memegang kebenaran mutlak. Ketika ego kelompok ini sudah terbentuk, kita tidak lagi sedang berdiskusi mencari kebenaran. Kita sedang berperang mempertahankan harga diri suku kita dalam tanda kutip. Lalu, kenapa konflik ini terasa semakin memanas di era digital? Jawabannya ada pada mesin yang sedang kalian tatap saat ini. Algoritma media sosial. Teman-teman, algoritma YouTube, TikTok, atau Instagram tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada watch time atau waktu tonton dan emosi. Dan emosi yang paling cepat menghasilkan interaksi adalah kemarahan. Algoritma menciptakan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai ruang gema. Jika kalian adalah jamaah yang menyukai kajian tradisional yang cair dan penuh tawa, algoritma hanya akan menjejalkan video-video yang membenarkan cara itu, sekaligus merekomendasikan video potongan pendek yang menjelekkan kubu seberang.
Sebaliknya, jika kalian berada di kubu Puritan atau murni, beranda kalian hanya akan berisi kajian tekstual yang tegas, ditambah video-video yang melabeli kubu tradisional sebagai pelaku penyimpangan. Kalian dikurung dalam gelembung informasi. Kalian tidak pernah melihat gambaran utuhnya. Kalian hanya mendengar gema dari suara kalian sendiri yang dipantulkan berkali-kali sampai kalian yakin bahwa dunia luar itu jahat, radikal, atau sesat. Algoritma sedang mengadu domba kita secara sistematis. Membubarkan pengajian kelompok lain secara paksa, melontarkan kata radikal dengan sembarangan, atau merendahkan ibadah kelompok lain dengan sebutan sesat. Dalam kacamata psikologi bukanlah bentuk dari diskusi yang sehat. Ini adalah manifestasi dari ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego. Ketika seseorang disuguhkan fakta atau tata cara yang berbeda dari apa yang selama ini mereka yakini, otak akan meresponnya sebagai ancaman. Untuk melindungi diri dari rasa tidak nyaman tersebut, pertahanan pertama yang dilakukan oleh ego adalah menyerang. Itulah mengapa perdebatan di media sosial tentang kajian tradisional versus murni tidak pernah menemukan titik temu. Karena yang berdebat bukanlah rasionalitas mencari kebenaran, melainkan ego yang merasa ketakutan karena otoritas dan identitas kelompoknya dipertanyakan. Kita harus berani jujur dan bertanya pada diri sendiri ke depan cermin. Saat kita memaki kelompok lain di kolom komentar, apakah kemarahan itu murni karena kecintaan pada keyakinan atau sekedar validasi agar kita merasa kelompok kitalah yang paling superior? Menjadi fanatik dan berlindung di balik label kelompok itu sangat mudah. Yang jauh lebih sulit adalah memiliki kedewasaan mental untuk tetap duduk tenang, berpikir objektif, dan menghargai perbedaan di tengah kebisingan. Selama kita masih membiarkan in-group bias dan algoritma mengontrol cara kita memandang saudara kita sendiri, selama itu pula konflik ini akan terus menjadi komoditas panas di media sosial. Bagaimana menurut kalian? Apakah ego sektoral ini sudah tahap yang mengkhawatirkan? Coba tuliskan pendapat paling logis dan kepala dingin kalian di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai tempat diskusi yang sehat, bukan ring tinju. Terima kasih sudah menonton Nua Distorsi. Jangan lupa subscribe agar nalar kita tidak ikut terdistorsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.